Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan Abah Nomi. Kali ini saya akan review. Tadi habis istri saya habis dari kantor itu mendapat suguhan ya, kalau bahasa Jawanya suguhan atau jamuan ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kayak ada yang merit, teman kantornya ada yang merit, terus kemudian dikasih segini biasanya. Nah, ya. Kalau biasanya di kota itu beda sama di desa ya. Kalau di kota itu mungkin kemasannya hanya besek gitu ya, atau mungkin dus ya, dus jadi dibawa gitu enteng. Tapi kalau biasanya dari agak pedesaan, tapi dari daerah mana lupa nanya saya. Nah itu mendapatkan kemasan segini. Lah mari kita review ya Mas Diajeng, isinya apa sih seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa ada kota dan ada desa itu agak berbeda ya. Nah biasanya waktu dulu itu kalau sebelum pandemi itu kalau ada hajatan, entah itu meritan atau mungkin sunatan ya anaknya, istilah kalau Jawa itu ada yang manten, ada yang ngunduh manten. Kalau manten itu bagi pihak perempuannya, kalau ngunduh manten itu dari pihak lakinya. Nah biasanya sebelum pandemi itu dihidangkan di dalam piringan ya. Piringan tuh misalnya ini piring, tapi ini plastik ya, hanya contoh ya. Jadi piringnya itu pakai piring yang dari kaca ya. Jadi piring dari kaca seperti ini. Saya bersihkan dulu. Tadi habis dipakai ya. Nah, jadi piringnya dari kaca seperti ini. Kalau di sebelum pandemi kan biasanya 5 rambahan ya. 5 rambahan itu yang pertama itu wedang teh ya. Wedang teh yang manis dan hangat gitu. Terus yang kedua itu snack. Snack itu bisa risol, bisa roti, bisa cookies, bisa dan apapun bisa ya. Terus kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga itu sop biasanya. Sop atau sop matahari atau sop galantin seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga itu biasanya nasi ya. Tadi sop bisa juga selat ya, bisa juga ya. Terus kemudian yang keempat itu nasi. Nasi itu bisa nasi ramesan, dalam arti nasi ada ayamnya, ada telurnya, ada capcay, kemudian sambal goreng seperti itu ya. Nasi langgi seperti itu. Terus kemudian yang kelima terakhir itu es ya. Nah, kalau dalam masa pandemi seperti ini semua dibungkus ya. Semua dibungkus dari satu kemasan, satu dus gitu ya. Sehingga orang yang datang di hajatan itu tidak makan di situ tapi dibawa pulang. Nah, ini agak beda ya. Jadi tradisi yang desa dan kota agak beda. Mari kita buka ya di Mas Diajeng. Sebelum kita buka ya jangan lupa ya subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar ya. Sehingga Abah Nomi selalu ingin memunculkan ya, membuat semangat memunculkan ide-ide video baru lagi yang mungkin berguna bagi Dimas Diajeng. Oke, sudah subscribe ya. Mari kita buka. Ini tak bersihkan dulu botol-botolnya. Nah, ini ya Dimas Diajeng ya, buka ya. Oh, ini ternyata ada kerupuk Dimas Diajeng ya. Nah, ada kerupuk udang ya, ada kerupuk udang. Kemudian ada sambal goreng kentang sama krecek ya Dimas Diajeng ya. Sambal goreng kentang dan krecek ya. Besok ini kita peragakan di konten kami ya, untuk resep masak sambal goreng kentang dan krecek. Terus kemudian ada juga ini tahu tempe Dimas Diajeng ya, tahu tempe bacem
ya, tahunya, ada tempenya komplit ya. Jadi seperti ini dibungkus-bungkus gitu plastik ya. Kemudian ada lagi, wow, ayam di Mas Yajeng ya, ayam. Nah, ayamnya ini utuh di Mas Yajeng, utuh ingkung namanya ini ya. Ayam ingkung itu seperti ini, jadi masih utuh ya, masih utuh, ada kepalanya, ada cekernya ya. Ini masih utuh nih, ini cekernya, ini kepalanya ya, sampai ditusuk seperti ini biar tidak meropol ya. Meropol itu kalau bahasa Indonesianya pisah-pisah ya, mungkin kepalanya lepas sendiri, pupunya lepas sendiri ya, kayak gitu ya, cekernya lepas sendiri. Nah, ini dicencang seperti ini, ditali atau ditusuk seperti ini biar kuat ya. Jadi ini ingkung goreng di Mas Yajeng ya, utuh ya, ya, ingkung goreng. Kita taruh sini dulu. Terus kemudian ini nasi di Mas Yajeng ya, nasi biasa, nasi putih ya. Nah, nasi putih. Nah, seceting. Ini kalau bahasa Jawanya bisa disebut ceting ya. Cuman ceting itu bentuknya bisa kotak atau juga bulat ya. Bisa dari bambu atau juga dari plastik, sama saja ya. Nah, jadi ini di Mas Yajeng ya. Kalau dari desa itu full seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat acaranya ya, acaranya ada yang merit itu seperti ini. Jadi perbedaan dengan yang di kota, kalau di kota mungkin ayamnya nggak segede ini ya, segede ini, tapi ada rotinya biasanya ya, ada rotinya. Terus kemudian lauknya mungkin juga bervariasi ya, kalau di kota ya agak modern sedikit lah gitu. Biasanya nasi racian, biasanya ada sambal gorengnya sedikit, ada acarnya sedikit, seperti itu ya. Tapi semua ini sama, mengandung makna bahwa di saat pandemi ini kita nggak boleh makan di tempat hajatan ya, untuk memutus mata rantai virus corona ya, atau COVID-19 ya. Nah, kalau yang lebih bagus lagi di Mas Yajeng ya, apabila kita ingin steril, semua ini jangan dimakan dulu ya, baik itu nasi, ayam, tahu tempe, kemudian sambal goreng, itu kita kukus dulu ya, bukan direbus loh ya, tapi dikukus. Dikukus itu pakai dandang, bawahnya ada airnya, terus ada sekatnya bolong-bolong itu. Nah, itu dimasukkan di atas itu, jadi airnya di bawah, ini di atas ya. Jadi semua dikukus dulu sehingga kita benar-benar free, bebas ya dari virus COVID-19 ya. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita untuk menyikapinya ya. Kalau memang ya nggak takut langsung dimakan ya boleh-boleh aja ya. Tapi bagi kita yang agak biar steril, istilahnya seperti itu ya. Karena apa? Karena proses yang namanya penyajian kayak gini ini nggak hanya tangan dua di Mas Yajeng. Maksudnya satu orang kan tangannya dua. Jadi ini semua ini nggak hanya satu orang, maksudnya tangan dua. Tapi ini berbagai tangan ya. Jadi yang menyediakan ini sendiri, mungkin yang masak ini sendiri ya. Jadi yang bungkus sendiri. Nah, terus sambal goreng ini yang tadinya di plastik ya, sudah saya tempatkan di sini karena takut bocor. Ya, nah ini juga sendiri, yang masak sendiri, yang ngemas sendiri, yang nata sendiri, demikian juga nasi ya. Jadi kalau secara kesehatan ya, karena COVID-19 ini masih belum musnah, nah dari tangan-tangan yang pegang itu akan ada virusnya ya, secara kesehatan ya di Mas Yajeng ya. Tapi semua tergantung kita yang mensikapinya ya. Nah, kita akan sebelum dimakan akan kita rebus dulu ya, agar steril ya. Semua sih bukan takut ya, tapi menjaga ya, karena usaha preventif itu lebih bagus daripada usaha kuratif ya, karena preventif itu mencegah sebelum terjadi
Nah, jadi lebih bagus ya. Kita jaga-jaga supaya tidak ada penyebaran COVID-19. Kita bukannya curiga kok sama yang masak, bukan curiga, enggak ya. Kita langsung makan juga boleh kok, enggak apa-apa. Cuman kita untuk menjaga aja biar steril, sehingga semua ini akan kita kukus dulu. Enggak lama, paling ya 10-15 menit lah baru kita sajikan untuk dimakan. Nah, itu tips dari kami ya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Semua tergantung pada kita semua ya. Kita sikapi usaha pemerintah dengan vaksin, menjalankan 6M ya. M yang pertama itu adalah pakai masker ya, pakai masker ya. Terus kemudian M yang kedua mencuci tangan ya dengan sabun dan air mengalir atau juga hand sanitizer bisa ya. Yang ketiga menjaga jarak ya, apabila di masjid, di pasar, di toko, antrian kayak gitu harus menjaga jarak ya. Terus menghindari kerumunan ya. Jadi misalnya di pasar itu banyak orang yang beli terus keruyuk gitu, kita harus menghindar dulu. Kalau sudah lega tempatnya, orangnya hanya sedikit, kita boleh masuk ya. Seperti kayak di mall, kayak di pertokoan besar itu biasanya banyak ya, banyak yang datang sehingga berkerumun gitu. Terus juga M yang kelima itu mengurangi mobilitas ya, bukan tidak sama sekali enggak, tapi mengurangi ya. Jadi kita pergi-pergi itu hanya hal-hal yang sangat dan sangat penting. Kalau tidak, stay di rumah ya untuk mencegah mata rantai penyebaran COVID-19. M yang terakhir, yang keenam itu menyediakan diri untuk divaksin ya. Jadi kita jangan menolak ya, karena pemerintah sudah mensiasati, sudah mensikapi dengan baik. Kita harus juga mensupport ya, kita menyediakan diri untuk divaksin agar terhindar dari serangan COVID-19. Suntikan vaksin itu bukan berarti kita kebal ya, enggak. Terus kita sudah divaksin, kita sudah lupa prokes, itu salah juga ya. Jadi kita masih ikut kerumunan, nggak pakai masker kemana-mana, nah itu salah juga ya. Tetap prokes dijalankan ya, walaupun sudah menjalankan 6M ya. Sedangkan vaksin sendiri itu ada 2 periode. Vaksin pertama dan kedua selangnya 28 hari. Nah itu harus dijalani semua ya di Masjid. Jadi jangan hanya satu di awal, yang kedua nggak ikut ya, itu juga salah ya. Jadi marilah kita sikapi niat baik pemerintah untuk memvaksin masyarakat Indonesia. Oke. Nah ini semua penyajiannya tadi, makanan. Nah ini ya penyajiannya lengkap ya. Nah ada kerupuk ya. Terima kasih Dimas Diajeng yang sudah mengikuti jejak kami review makanan yang didapat dari hajatan teman kantor ya. Jadi seperti ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, karena subscribe tidak bayar ya. Kata bijak hari ini adalah karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang ya. Masa depan tuh ada di Mas Diajeng ya. Jadi kita harus punya cita-cita, harus punya masa depan yang gemilang, karena kita punya Tuhan ya. Tuhan itu sudah menyiapkan jalan kita sehingga gemilang jalannya bersama Tuhan ya. Makanya kita harus ikuti petunjuk Tuhan dan mengikuti jalannya ya. Terima kasih Dimas Diajeng. Sampai ketemu pada video kami berikutnya bersama Abah Nomi di channel ini ya. Salam kemenangan.